Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih yang udah bergabung dan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan hari ini untuk tetap setia di acara BBS, yaitu Bincang-Bincang Siang episode kali ini di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Bersama saya Widawati sebagai moderator dan nanti akan hadir sebagai narasumber kita, yaitu Dr. Tris Sunarti Wahyutami, spesialis anak. Beliau bergabung dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan sejak tahun 1996. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu pertama-tama pembukaan, perkenalan diri dari saya yang saat ini sedang berlangsung, dan selanjutnya akan disampaikan materi dari dokter anak kita yaitu Dr. Tri, dan dilanjutkan dengan diskusi yang bila nantinya ada pertanyaan bisa diajukan melalui WA Group atau chat yang sudah kami dapat. Selanjutnya dengan kesimpulan dan penutup. Sedikit informasi yang mana kami informasikan bahwa kami membuat WA Group yang sifatnya berkesinambungan dan menjadi grup customer edukasi Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan juga saya informasikan bahwa ada channel YouTube yang bisa Bapak Ibu lihat untuk mereview acara BBS di Rumah Sakit Budi Kemuliaan ini. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, sekedar informasi, Rumah Sakit Budi Kemuliaan terletak di Jalan Budi Kemuliaan nomor 25 Jakarta Pusat yang tidak jauh dari Monas ya. Ibu Bapak Ibu sekalian udah tahu ya Monas. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang topik yaitu dengan topik pemantauan tumbuh kembang anak di masa pandemi. Untuk mempersingkat waktu, marilah Bapak Ibu semua untuk mendengarkan gambaran atau topik yang akan dibahas kali ini yaitu tentang pemantauan tumbuh kembang anak di masa pandemi. Untuk Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi jika nanti itu bisa kita gabung pertanyaan, jika ada pertanyaan bisa ditulis di WA Group atau chat. Yang pertanyaannya nanti akan dijawab setelah Dr. Tri selesai memaparkan materinya ya. Untuk Dr. Tri, halo Dr. Tri. Ya, Pak Wida. Silakan dokter untuk memberikan informasinya dokter. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya semuanya. Kelihatan nih wajah-wajahnya cerah ceria. Baik Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara Bincang-Bincang Siang ini atau BBS. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempercayai saya untuk ikut di dalam acara siang ini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama mendiskusikan atau saling bercerita ya tentang bagaimana pemantauan tumbuh kembang di masa pandemi. Baik, saya pikir saya mulai slide-nya saja sekarang ya. Silakan dokter. Ya. Oke. Baik, sesuai dengan judul yang diminta oleh teman-teman panitia, di sini judulnya adalah pemantauan tumbuh kembang di era pandemi. Nah, kalau kita berbicara tentang tumbuh kembang di era pandemi, maka kita melihat ada, sebetulnya di dalam judul ini kita melihat ada 3 hal ya. Pertama tentang tumbuh kembang itu sendiri, kemudian pandemi, dan tersembunyi di dalamnya adalah anak ya. Kenapa? Karena tumbuh kembang ini menjadi ciri khas dari seorang anak. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, kita lihat dulu kriteria anak itu apa. Kriteria anak adalah seseorang yang sejak dilahirkan sampai dia berusianya maksimal 18 tahun. Mungkin kalau ada Bapak atau Ibu yang membuka kriteria, membuka terminologi dari tempat lain, ada yang sampai 19 tahun, ada yang 14 tahun, tapi
untuk ini di Indonesia kita sepakati kita menggunakan sampai batasan usia 18 tahun. Nah, kalau kita lihat range-nya sangat besar dari 0 sampai 18 ya. Setelah 18 baru dianggap sebagai manusia dewasa. Jadi variasinya kita lihat dari bayi sampai dia bisa naik sepeda, dari yang tadinya merangkak sampai bisa naik sepeda, bisa lari-lari ya, dari yang tadinya cuma baba-baba, bibi, terus tahu udah bisa minta susu, minta pulang, pergi, sampai nanti akhirnya bisa bercakap dengan sangat banyak. Jadi jelas bahwa seorang anak ini bukan orang dewasa dalam bentuk miniatur. Ini pemahaman yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Kemudian salah satu yang khas dari ciri khas dari seorang anak adalah yaitu ada periode yang disebut golden age, periode emas. Nah, ini disepakati oleh seluruh dunia ya, bahwa periode sejak janin dalam kandungan itulah yang disebut sebagai sampai seorang anak berusia 2 tahun, itulah yang disebut sebagai golden age. Dan kenapa golden age ini menjadi penting? Karena pada masa ini dari mulai 0, dari minus 9 pertama kali dia seorang dalam bentuk sel ya, itu kita lihat di sini dari bentuk sel ya, kemudian sampai dia akhirnya berusia 2 tahun, inilah terjadi percepatan tumbuh kembang yang luar biasa ya. Kita lihat tadinya di usia minus 9 bulan, ini bentuknya adalah masih sel ya. Kemudian setelah itu mulai terbentuk pada usia kehamilan 3 bulan ya, ada kepalanya, tapi badannya masih kaki-kakinya masih belum jelas kadang-kadang ya. Dan kemudian sudah mulai terbentuk organ-organ secara prematur ya, secara belum sempurna, sampai akhirnya dilahirkan pada usia 0 bulan. Ya. Akhirlah ini setelah kehamilan 38 sampai 40 minggu ya dalam keadaan normal. Nah, kemudian setelah itu mulailah terjadi proses perubahan dari yang tadi saya sebutkan, merangkak, kemudian bisa berdiri dan akhirnya bisa berjalan tertatih-tatih sampai akhirnya sampai bola ya. Jadi ini kalau kita lihat dalam kurun waktu 0, minus 9 sampai 0, itu dari bentuknya hanya satu sel yang tidak terlihat dengan kasat mata sampai akhirnya bisa berbentuk seperti ini. Kemudian dari 0 sampai 24, ini juga terjadi proses yang luar biasa ya. Jadi beginilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bentuknya bisa seperti sekarang ini, seperti 24 bulan. Nah, pada masa-masa ini kecepatan itu laju pertumbuhan sangat cepat. Tapi di satu sisi, pada masa-masa ini juga sangat rentan. Artinya rentan itu begini, rentan terhadap gangguan. Apabila anak tersebut mengalami salah satu keterlambatan atau mengalami gangguan, dan kemudian tidak cepat untuk dibantu, nah itu bisa jatuh kepada posisi atau kondisi yang memprihatinkan gitu ya, artinya bisa menetap ya. Tapi kalau diintervensi lebih cepat pada masa-masa usia ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang kemudian bisa teratasi dengan baik dan akhirnya anak bisa kita harapkan tumbuh kembangnya bisa lebih optimal ya. Jadi memang kalau kita berbicara tumbuh kembang biasanya kita fokuskan pada usia sekitar sampai usia 2 tahun ya, tanpa menutupi yang lainnya. Ya, tetap saja kita nanti memperhatikan faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan, tapi dalam konteks yang agak berbeda ya. Pada kesempatan hari ini, mungkin saya akan mengkonsentrasikan sebagian dari materi saya akan lebih banyak pada sekitar 0 sampai 24 bulan. Baik. Kalau kita lihat definisinya ya, di sini ada kata-kata pertumbuhan dan perkembangan. Selalu saja di mana-mana tuh ucapan-ucapan kalau iklan-iklan, Anda ingin bayi Anda tumbuh kembang dengan baik. Apa yang harus kita lakukan untuk tumbuh kembang? Orang kadang-kadang suka menggabungkan seolah-olah itu satu kata yang sama ya. Kalau tumbuh tuh ya berarti kembang, kalau kembang ya tumbuh. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini, seperti Ibu dan Bapak sekalian lihat pada tayangan berikut ini, kalau kita berbicara pertumbuhan, itu berkaitan dengan pertambahan jumlah dan ukuran sel yang menyebabkan bertambahnya ukuran alat tubuh. Jadi ada kata-kata bertambah jumlah dan ukuran. Artinya kalau bertambah jumlah dan ukuran bisa diukur dalam bentuk satuan berat atau satuan panjang. Jadi kita biasanya menggunakan, kalau kita bicara tumbuh, kita menggunakan satuan berat, yaitu gram, kilogram ya, atau ons ya kalau di luar negeri ya. Kemudian satuan panjangnya inch kalau di luar, kalau di kita menggunakan sentimeter atau menggunakan meter ya, jarak ya, satuan jarak 1,5 meter
perkembangan, maka itu sesuatu yang bentuknya mau dibilang abstrak ya, karena tidak ada bentuknya, tidak bisa diukur berapa kali berapa gitu ya, 2 kali 2 cm, 3 kali 3 kali 4 itu tidak bisa. Tapi kita bisa merasakan dan kita bisa melihat dan mengevaluasi. Karena kalau kita berbicara perkembangan, maka kita membicarakan tentang pematangan fungsi alat tubuh dan fungsi-fungsi lain. Jadi misalnya kecerdasan, perkembangan sosial, ya. Dan kalau tadi kita menggunakan satuan berat, kita menggunakan timbangan, menggunakan satuan pengukur panjang, ya, garis, ya. Nah, kalau yang ini kita berbicara tentang perkembangan, biasanya kita menggunakan screening, baik itu untuk screening kuesioner maupun dalam bentuk scoring, ya. Nanti kita akan bahas di tempat di slide yang berikutnya. Baik, secara umum kalau sebagai orang tua, ya, atau sebagai nenek kakek juga, ya, atau sebagai warga negara atau sebagai masyarakat juga punya peran, ya, dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, ya. Karena kalau kita ingat, seorang anak itu akan menjadi calon penerus, ya, penerus generasi kita, ya, artinya yang nanti akan berpengaruh terhadap hidup masyarakat juga, ya. Nah, ini kebutuhan dasar seorang anak harus dipenuhi. Inilah yang sebetulnya yang kita utamakan di dalam kiat-kiat untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan. Dan ketiga hal ini biasanya sifatnya bersamaan, ya, tidak bisa satu aja poinnya, gitu. Tidak, tapi ketiganya, ya. Kita ada asuh, asih maupun asuh. Pada asuh, ya, kita bicarakan asuh, pengasuhannya kan biasanya kita melengkapi kebutuhan fisik biomedis, ya, misalnya meliputi antara lain pemberian ASI, pemberian nutrisi, ya, melengkapi imunisasi misalnya, atau kalau ada keluhan gejala mengobati, ya, kemudian memberikan pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, termasuk juga di dalamnya rekreasi dan bermain, ya. Jadi kombinasi dari semua ini maka kita harapkan akan meningkatkan atau membuat pertumbuhan dan perkembangan berjalan on the track, ya, jadi pada jalurnya. Nah, sementara kalau yang di sisi lain, yaitu kita juga memerlukan ASI. Ya. ASI itu lebih berkaitan dengan rasa kasih sayang, emosi, ya. Jadi tidak mungkin kita hanya membesarkan dengan memberi makan, membawa ke berobat, tetapi tidak ada peluk, tidak ada penghargaan, ya, tidak ada kasih sayang, tidak kita tunjukkan ekspresi kita. Kalau tidak kita lakukan ini, maka nanti bentuknya jadi seperti tumbuh-tumbuhan saja, ya, karena hanya diasuh saja. Kalau tumbuh-tumbuhan kan kita hanya memberikan nutrisi, ya, membersihkan, ya, tapi kita tidak melimpahkan emosi kita dan kasih sayang kita seperti kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi kita harus memberikan sentuhan, ya, pada saat kita memberikan pengasuhan. Nah, kemudian yang lain adalah asah, yaitu kebutuhan akan stimulasi, ya. Jadi untuk proses belajar seorang anak, memang kita akan membedakan satu kemampuan dari seorang anak dengan seorang anak lainnya dengan adanya stimulasi yang diberikan, ya, atau baik yang kita berikan secara sengaja maupun yang tidak secara disengaja. Artinya misalnya dari lingkungan luar kita, ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pertumbuhan, ya. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa pertumbuhan itu merupakan penambahan ukuran sel dan organ yang menyebabkan terlihatnya perubahan secara fisik sebagian atau keseluruhan. Jadi tadi sudah disampaikan dapat diukur, dan biasanya nanti kalimatnya begini, terlihat lebih gemuk, bertambah tinggi, menjadi besar, kurang gemuk, gitu, ya. Itu kita sebutkan karena sudah terlihat, ya. Jadi semua orang bisa melihat pertumbuhan. Kemudian berpengaruh terhadap fungsi organ. Jadi memang dengan bertambahnya ukuran seorang anak atau seorang bayi, maka akan mempengaruhi fungsinya. Ya, misalnya anak yang gizinya buruk, maka dia akan terlambat berjalan. Sebaliknya anak yang contoh lain adalah kalau anak yang kita lihat tuh anak-anak sekolah, ya, zaman sekarang dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu pada anak usia 7 tahun atau 15 tahun atau 12 tahun itu tingginya yang pada masa ini biasanya cukup tinggi, ya, cukup hampir tidak berbeda dengan ras Eropa, ya. Tapi kalau 20 atau 30 tahun lalu ada perbedaan tinggi badan
antara orang-orang Indonesia, orang Asia dengan orang berkulit putih ya, orang ras Asia, ras Eropa ya, perbedaan jauh. Nah, jadi kalau dikatakan memang anak yang tingginya badannya di atas rata-rata ternyata memiliki kemungkinan mencetak skor yang lebih banyak daripada yang lebih pendek saat main basket karena loncatnya lebih tinggi ya. Tapi itu diasumsikan seperti itu misalnya ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat juga pada anak yang masih buruk ya, dengan otot-ototnya yang tidak terbentuk ya, tidak terbentuk dengan baik, maka tentu kesulitan untuk menggerakkan alat-alat tubuhnya. Di masa-masa dahulu kadang-kadang kita suka menggunakan batasan-batasan ya untuk melihat pertumbuhan itu, kita menggunakan batasan-batasan yang gampang dalam keseharian. Misalnya patokan kalau umur 1 tahun itu 3 kali berat badan ideal. Kemudian panjang badan naik 50% dari panjang ideal. Kemudian lingkar kepala naik sekitar 10 cm. Nah, kalau kita lihat ya di sini, sebetulnya sebagai gambaran kasar tentu tepat, tetapi pada bayi-bayi yang prematur atau berat badan lahirnya sangat rendah, ini kadang-kadang hal ini sulit untuk diterapkan. Nanti tentu ada teknik-tekniknya. Setelah itu para ahli kemudian mencari cara bagaimana caranya supaya pengukurannya itu lebih akurat, lebih optimal untuk memprediksi pertumbuhan. Caranya yaitu dengan melakukan pengukuran berkala. Nah, pengukuran berkala itu dilakukan di sini dianjurkan memang untuk setiap bulan sampai usia 1 tahun. Setiap 3 bulan sampai usianya 3 tahun, setiap 6 bulan sampai usia 6 tahun. Dan setelah di atas 6 tahun biasanya 1 tahun sekali pada tahun-tahun berikutnya. Baik, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Ternyata ada beberapa faktor ya, tentu ada faktor eksternal, internal, tapi kita membahas yang agak lebih berkaitan langsung ya. Misalnya kalau untuk tinggi badan ternyata itu memang terpengaruh oleh potensi genetik. Ya, jadi kalau tinggi badan ayah dan ibu itu ternyata mempengaruhi tinggi maksimal badan dari seorang anak yang bisa tercapai. Tapi jangan lupa ada faktor yang lain juga, dengan catatan kalau anak tersebut tidak punya faktor komorbid, misalnya punya penyakit jantung bawaan ya sejak lahir, atau yang sehingga menyebabkan sulit untuk mendapatkan nutrisi secara penuh. Atau misalnya dalam perkembangannya anak ini terinfeksi TBC misalnya, nah sehingga tidak bisa berat badannya dan tinggi badannya kemudian bisa mencapai secara maksimal. Atau yang lainnya, misalnya anak ini termasuk anak yang kurang beruntung karena kemudian mengidap keganasan. Kemudian yang lain apa yang mempengaruhi? Nah, yang faktor paling lebih dominan di antara semua ini adalah itu asupan nutrisi ya, kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan. Nah, bagaimana pemberian nutrisi itu? Apakah tepat waktu? Apakah gizinya kemudian diberikan lengkap dan seimbang? Apakah nutrisi yang diberikannya cukup aman, artinya aman dari bahan-bahan toksik atau bahan-bahan yang terinfeksi ya? Kemudian asupan nutrisi itu juga biasanya tahapan-tahapannya disesuaikan. Dan kemudian yang lain juga kita perlu perhatikan jenis aktivitas keseharian ya. Jadi ternyata pertumbuhan itu juga terutama dalam hal berat badan misalnya ya. Untuk kalau anak yang bermain game seharian dalam 24 jam, 10 jam diantara habiskan untuk bermain game di rumah ya, game dengan gadget ya tentunya, dibandingkan dengan anak yang bermain bola tentu akan ada perbedaan penambahan berat badan. Baik, sesuai dengan judul di depan tadi, kita akan melihat bagaimana cara pemantauan dan bagaimana kemudian apa yang akan kita lakukan bila mana kita mendapatkan tanda-tanda yang mencurigakan. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan dinilai dengan cara melakukan pengukuran berkala. Ya. Pengukuran di sini biasanya kita lakukan yang paling sering adalah yang berat badan, tinggi badan, ya. Ini yang mungkin biasa kita lihat berat badan, tinggi badan, atau panjang badan. Kemudian biasanya kalau petugas kesehatan itu akan melakukan pengukuran lingkar kepala dan atau kemudian melakukan penghitungan indeks massa tubuh. Untuk rutin yang harus dilakukan untuk usia 0 sampai yang rutin ya biasanya dilakukan indeks massa tubuh itu biasanya untuk di bawah 2 tahun itu tidak dilakukan. Biasanya untuk yang lebih besar ya. Biasanya kita mengukur indeks massa tubuh untuk 5 tahun ke atas. Kemudian hasil pengukuran ini nanti akan dibandingkan dengan hasil pengukuran sebelumnya.
Jadi dua ya, bisa dibandingkan dengan hasil pengukuran sebelum ini dan atau dibandingkan dengan rata-rata nilai normal pada usia yang sama gitu. Jadi pencatatan yang sebelumnya itu sangat penting. Jadi titik tolaknya biasanya kita mengukur dari sejak kelahiran anak tersebut. Hasil pengukuran kemudian dicatat dalam grafik pertumbuhan. Nah, kalau kita berbicara grafik pertumbuhannya ada macam-macam, ya. Saya rasa Ibu dan Bapak sekalian sudah tidak asing dengan KMS, ya, kartu menuju sehat. Kemudian ada lagi yang sekarang banyak digunakan di buku-buku KIA atau buku paspor adalah grafik pertumbuhan. Kemudian ada grafik CDC, dan ketiga hal ini bisa diunduh dari, kita bisa kalau KMS bukunya bisa didapat ya, Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Kalau lagi lupa bukunya ketelisik, itu zaman sekarang, zaman now, bisa diunduh dari websitenya WHO atau CDC ya, atau bisa juga melalui website IDAI. Dan yang sekarang juga ada, kita juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada aplikasi Android yang bisa diunduh dari Google Play atau Google Apps, yaitu aplikasi Prematur. Nah, jadi itu kita lihat ke yang dahulu ya, kartu menuju sehat. Kartu menuju sehat, di sini kita ada beberapa pita, pitanya warna hijau tua, hijau muda, kuning. Di kartu menuju sehat ini sebetulnya lebih simpel ya, kita artinya kartu menuju sehat ini memang sederhana sekali ya, bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu sekalian secara cepat ya untuk melihat gimana sih status anak saya berada. Karena yang hijau itu menunjukkan pertumbuhan yang normal ya, hijau tua ini dengan garis tebal tengah ini adalah persentil 50 atau yang paling optimal ya. Kemudian kalau hijau muda ini artinya